Jikalau saya bertemu dengan orang Inggris, maka saya akan mengatakan, "Hello, how are you?" And I miss you. Jikalau saya bertemu dengan orang India, maka saya akan mengatakan, Koi mil gaya, koi mil gaya, koi mil gaya. Dan jikalau kami bertemu dengan saudara muslim yang seiman dan seakidah, maka tiada kata yang lebih indah selain menyapanya dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'al Islam akida wa ja'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamin rahmah. Amma ba'd. Segala puji hanyalah miliknya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa apa yang menghiasi langit dan apa yang menghiasi bumi adalah kehendaknya. Oleh karena itu, tiada kata yang lebih pantas selain ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriringkan salam. Tak lupa pula kita haturkan pada insan terbaik sepanjang sejarah yang telah menanamkan dalam benak manusia bahwa ilmu tanpa akhlak hanyalah jalan menuju kerusakan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Saat ini manusia telah menginjakkan kaki di era yang luar biasa, di mana mesin mampu beretorika, robot mampu menganalisis, dan teknologi mampu meniru wajah bahkan suara manusia dengan sempurna. Betul hadirin, artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah menjadi denyut nadi di kehidupan manusia modern saat ini. Mulai dari pendidikan, ekonomi, bahkan hampir seluruh lini kehidupan bersentuhan dengan AI. Maka disinilah peran manusia diuji. Apakah mereka mampu memanfaatkannya dengan penuh hikmah dan tanggung jawab? Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami membawakan syarahan yang bertajuk Menanamkan Nilai Etis Al-Quran sebagai Fondasi Akhlak Artificial Intelligence. Problematika AI tidak dapat kita pungkiri hadirin, karena teknologi telah memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun hadirin, ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Jikalau teknologi semakin canggih, apakah manusia juga turut bijaksana? Kenyataan pahitnya, hal tersebut menumbuhkan krisis moral, di mana deepfake digunakan untuk penipuan, kecerdasan buatan digunakan untuk menyebarkan fitnah, bahkan merusak kehormatan seseorang. Berbagai penelitian menunjukkan hadirin bahwa penyalahgunaan deepfake dapat mengancam keharmonisan manusia dan juga mengancam kepercayaan publik.
Di sisi lain, OECD mencatat Indonesia mengalami ratusan ribu kasus penipuan digital berbasis AI dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Fakta ini memberikan kepada kita hadirin bahwa teknologi tanpa landasan nilai Qur'ani ibarat sebilah pedang di tangan orang yang kehilangan hati nuraninya. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran sejatinya telah memberikan solusi yang relevan untuk menjawab tantangan artificial intelligence ini. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab peribadatan, melainkan juga etika peradaban manusia. Sebagai rujukan hal ini, marilah kita dengarkan bersama Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum dengan kebodohanmu, yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Jalalain, ayat tersebut menginstruksikan umat Islam untuk meneliti kebenaran, fatabayyanu suatu informasi. Apabila seorang fasik menyampaikan berita, jangan tergesa-gesa membenarkannya. Penyelidikan ini sangat penting hadirin. Jangan sampai dalam bersikap menimbulkan kecerobohan yang pada akhirnya menimbulkan rasa penyesalan yang mendalam. Di sisi lain, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Misbah pada lafaz tabayyun, ayat tersebut tidak menginstruksikan untuk semua informasi, melainkan informasi yang tidak dapat dipercaya atau meragukan. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk bersikap proporsional dan tidak mudah termakan
hoax. Karena sejatinya AI mampu menciptakan realita yang tampak nyata. Maka Al-Quran hadirin untuk mengingatkan jangan telan mentah-mentah, tapi periksalah dengan akal dan juga dengan iman. Hadirin rahimakumullah, teknologi juga harus dibangun atas dasar keadilan sosial, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruhmu agar berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi peringatan kepadamu agar kamu selalu ingat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa teknologi harus dibangun atas dasar keadilan sosial. AI tidak boleh diskriminatif. AI tidak boleh berpihak pada orang yang berkuasa saja. Karena teknologi harus dibangun atas dasar kemaslahatan bersama, bukan sebagai alat penindasan. Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai etis Al-Quran. Astaghfirullah. Namun sayang hadirin, di tengah kemajuan saat ini, kita bukan kurangnya kecerdasan, melainkan kurangnya moralitas. Kita bangga menyaksikan manusia berlomba menciptakan teknologi, tapi lupa mendidik hati yang lurus. Kita bangga manusia menciptakan mesin yang mampu berbicara, tapi lupa mendidik hati yang berakhlak dan bertanggung jawab. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Imam Baihaqi. hadis tersebut memberikan kita kunci peradaban, bukan hanya terletak pada ilmu tetapi juga terletak pada akhlak. Oleh karena itu, AI harus dibangun atas dasar nilai kemanusiaan dan penuh tanggung jawab. Karena sesungguhnya AI Tidak memiliki dosa. Tidak memiliki pahala. yang menentukan itu semua adalah manusia itu sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai kesimpulan syarahan ini, untuk menanamkan nilai etis Al-Quran di tengah kemajuan kecerdasan buatan saat ini,
Hal yang harus kita lakukan adalah Yang pertama, membangun literasi digital berbasis nilai Al-Quran. Masyarakat dan generasi muda tidak hanya dianjurkan bagaimana cara menggunakan teknologi, tetapi bagaimana etika menggunakannya. Yang kedua, menghadirkan regulasi yang berpihak pada kemanusiaan. Negara harus memberikan aturan tetap terhadap penyalahgunaan AI, terutama deepfake, pemalsuan identitas, pencurian informasi. Pun teknologi harus dikendalikan oleh nilai, bukan dibiarkan bebas tanpa batas. yang ketiga, menjadikan ulama, akademisi, dan ahli teknologi duduk bersama. Karena masa depan bangsa tidak cukup dibangun atas programmer saja, melainkan juga harus ditopang dengan nilai Qurani dan spiritual. Karena jikalau teknologi dipisahkan dengan Al-Quran, maka yang lahir bukanlah peradaban, melainkan kehancuran yang dibungkus rapi dengan jubah kecanggihan. Maka tugas kita hari ini hadirin bukan menolak teknologi, tetapi menuntun teknologi dengan cahaya ilahi. Burung merpati terbang melayang, Hingga sebentar di pohon delima. Teknologi boleh terus berkembang, akhlak Qurani tetap yang utama. Setuju hadirin? Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi